Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah alladzi la nabiyya ba'dahu. Ilahi anta maksudi wa ridha maqludi, a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Untuk guru agung kita yang mulia Pemirsa Abah Awas radhiyallahu anhu, qaddasa sirruh, al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Mukarramun, para wakil talqin yang saya hormati, teman-teman hakim dimana rahimahumullah. Di dalam Al-Quran, Thayrun ababil jadi bahan cerita. Thayrun ababil itu sekelompok burung-burung kecil yang melempari pasukan gajah. Ada di dalam Al-Quran, disebut dalam surat Al-Fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim thayran ababil. Itu jadi bahan cerita. Bahan ceritanya berdasarkan tafsir klasik, tafsir dulu. Jadi thayran ababil itu sejenis burung kecil, mungkin kalau kita sekarang burung pipit, diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghancurkan pasukan gajah. Dikatakan pasukan gajah karena pimpinannya dan bala tentaranya itu menunggang gajah. Dipimpin oleh Abroha, gubernur jenderal yang berkedudukan di Yaman. Bukan raja, rajanya di Habsyi, di Ethiopia. Hanya ada gubernur jenderal ditugaskan di Yaman, ditempatkan di Yaman. Itu disuruh menghancurkan Ka'bah. Itu tafsir klasik, begitu menerjemahkannya. Kemudian begitu sampai di lembah Muhasir, maka itu ternyata gajah itu berlekuk lutut, tidak bisa berjalan karena dilempari oleh burung ababil dengan menggunakan satu media, satu jenis alat untuk dilemparkan. Itu dikatakan sebagai sijil. Kalau dalam tafsir Jalalain, yang namanya sijil itu adalah lumpur daripada api neraka. Semuanya hancur. Dan anehnya ternyata pada setiap batu yang dipegang oleh burung itu sudah ada nama. Batu ini akan jatuh kepada orang yang namanya sama. Meskipun dia lari karena melihat teman-temannya udah bergelimpangan, itu tetap akan kena. Uniknya nih, Abroha yang berencana akan menghancurkan Ka'bah itu sempat berpapasan dengan Abdul Muthalib. Abdul Muthalib adalah kakek Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Malah sempat ngomong, menjauh kamu dari sini, sebab sebentar lagi Ka'bah akan dihancurkan. Apa kata Abdul Muthalib? Oh silahkan, Ka'bah bukan punya aku. Ka'bah adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Ngomongnya begitu Abdul Muthalib. Ternyata meskipun berpapasan sempat ngomong kepada Abdul Muthalib, Abroha telah hancur, sementara Abdul Muthalib tidak kena sijil. Itu uniknya begitu. Uniknya demikian. Sehingga itu dalam tafsir lama. Kalau dalam tafsir modern mungkin bisa diterjemahkan, Thayrun ababil itu sejenis serangga gitu ya, semacam sekarang banyak sekali serangga. Sementara sijil itu bisa diterjemahkan semacam virus Ebola gitu ya. Virus Ebola itu sendiri yang apabila ditimpakan kepada seseorang, itu semua kulit dan dagingnya rontok, yang tinggal adalah tulangnya. Itu virus Ebola. Virus Ebola dalam artian disebut di dalam Al-Quran, faja'alahum ka'asfin ma'kul, bagaikan daun-daunan yang dimakan oleh ulat, semacam begitu.
Nah, jadi tidak menutup kemungkinan sekarang munculnya wabah pandemi yang sekarang adalah virus corona juga bisa jadi semacam begitu. Semua orang itu akan kena, kecuali yang bersama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abdul Muthalib saja yang dekat dengan Ka'bah yang akan dihancurkan oleh Raja Abraha nggak kena sama sekali. Karena apa? Karena merasa memiliki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nggak usah takut selama kita bersama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kasus lain ini semuanya ada di dalam Al-Quranul Karim. Kasus lain bercerita tentang sejarah para nabi, sejarah para rasul. Ketika Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar Siddiq dikejar-kejar oleh kafir Quraisy, pada saat akan hijrah dari Mekah ke Madinah, ngumpet di salah satu gua. Gua itu adanya di Jabal Sur. Kalau kita berjalan dari jalan sampai ke puncaknya ke Jabal Sur itu kira-kira memerlukan waktu kira-kira 2 jam perjalanan. Nabi dan Abu Bakar ada di dalam gua, sementara kafir Quraisy ada di luar, ada di pintu guanya. Malah sempat nengok ke dalam, mana ada orang nggak? Hanya perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pintu gua itu sendiri ada sarang laba-laba dan ada burung merpati yang sedang bertelur. Itu saja sebenarnya. Padahal Abu Bakar saja yang ada di dalam itu melihat kepada orang yang sedang mengejarnya. Nangis Abu Bakar. Bukan takut mati, bukan. Kalau aku mati gak apa-apa, tapi bagaimana kalau yang meninggalnya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Sampai air matanya menetes kepada pipi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Nabi? La tahzan, innallaha ma'ana. Gak usah sedih, Allah bersama kita. Dalam kondisi segenting semacam begitu pun, selama kita bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala, gak usah takut. Kita juga bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala, hanya kadang-kadang gak yakin. Itu penyakitnya. Benar nggak nih? Benar nggak? Takut sama corona. Itu contoh. Nabi Yusuf alaihissalam pernah dipenjara. Rabbi sijnu ahabbu ilayya. Ya Allah, penjara lebih aku cintai. Sampai begitu tuh ngomong. Mengapa? Karena Nabi Yusuf tidak merasa terkekang di dalam penjara. Kalau orang sedang di penjara bisa saja merasa merasa dibatasi hak-haknya. Tapi Nabi Yusuf justru untuk mengadakan koneksitas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih nyaman. Bahkan Al-Quran mengatakan begitu. Rabbi sijnu ahabbu ilayya. Sampai-sampai di dalam penjara pun Nabi Yusuf mengatakan, wa ma ana minal musyrikin. Aku bukan termasuk ke dalam kelompok orang yang menyekutukan Allah. Nabi Yunus alaihi salam ditelan oleh seekor ikan. Nabi Yunus kan manusia, tentu ikannya bukan ikan teri. Artinya tidak sebanding pas ikan teri bisa memakan Nabi Yunus. Jadi ikannya lebih gede daripada Nabi Yunus. Ada orang mengatakan itu ikan, nama ikannya ikan nun. Mungkin huruf nun begini bentuknya. Ada titik satu, itu yang titik itu Nabi Yunus, ini ikan gede. Terserah orang menafsirkan. Tapi yang jelas Nabi Yunus ditelan oleh ikan dan hidup di dalam perut ikan selama 3 hari 3 malam. Al-Quran mengatakan bi salasi zulalin. Nabi Yunus mengalami 3 kegelapan. Gelapnya perut ikan, gelapnya malam, dan gelapnya dasar laut. Tapi hidup selama 3 hari 3 malam. Apa yang diucapkan oleh Nabi Yunus? Ayatnya seperti yang sering kita baca pada waktu khatam. Subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tidak nyalahin siapapun. Yang zalim adalah aku itu sendiri. Itu contoh ya, contoh. Jadi selama bersama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kondisi semacam begitu pun aman. Sama sekali nggak ada masalah. Ada lagi kasus penting nih.
Kasus ini menimpa sekelompok pemuda. Sekelompok pemuda yang di dalam Al-Quran masuk ke dalam kelompok Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi itu hidup pada satu rezim, pada satu pemerintahan, rezim yang zalim. Pemuda-pemuda ini gak suka, akhirnya dia uzlah, menyendiri, masuk ke dalam gua. Dan disinyalir gua itu sendiri sekarang ada di Jordania. Pada waktu saya datang ke sana, diperlihatkan ternyata memang tulang belulang, termasuk tulang belulang anjingnya itu ada di situ dalam dalam satu lubang. Itu adanya di Jordania. Nah, ternyata bagaimana untuk menyelamatkan? Allah Subhanahu wa taala menidurkan para pemuda itu lebih daripada biasanya. Ditidurkan mereka lebih daripada 300 tahun. Ternyata pada waktu bangun mereka pun berucap, Rabbuna Rabbus samawati wal ardi lan nad'u min dunihi ilaha. Nah, di dalam gramatika bahasa Arab apabila ada kata lan artinya lil istiqbal, sampai kapanpun mereka Ashabul Kahfi tidak akan meminta selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam kondisi bagaimanapun selamat bersama dengan Allah Subhanahu wa taala tetap aman. Begitu. Ada seorang sufi kenamaan bernama Ibnu Abi Al-Hiwari. Sekali waktu Ibnu Abi Al-Hiwari ini bermimpi memimpikan seorang wali. Yang dimimpikannya itu adalah ternyata Al-Wasili. Dalam mimpinya itu sendiri, Al-Hiwari melihat Al-Wasili ini sedang ada di atas angkasa, tetapi penuh dengan cahaya, sampai cahaya itu memancar ke setiap bagian bumi. Dia merasa kaget. Setelah begitu dia ngomong, Syekh, mengapa kau begitu indah? Mengapa begitu besar pengaruhnya sampai mampu mengeluarkan cahaya? Ajari aku dong bagaimana caranya supaya bisa singgasana begitu indah, begitu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai bisa memancarkan cahaya. Itu kata Ibnu Al-Hiwari kepada Syekh Al-Wasili. Ternyata Syekh Al-Wasili itu sendiri ngomong dan ucapannya itu sendiri layak untuk kita pertimbangkan. Nah, kalau ulama-ulama dulu, orang-orang saleh dulu senang kalau bercerita tentang sesuatu yang kira-kira memberikan motivasi kepada diri kita bisa beramal lebih baik. Apa kata Syekh Al-Wasili kepada Al-Hiwari itu? Kalau kamu ingin mendapat kemuliaan daripada Allah Subhanahu wa taala dan ingin dirimu memancarkan cahaya, memberikan penerangan kepada siapapun, beristiqomahlah dengan mujalasatul az-zakirin. Mujalasatul zakirin. Mujalasatul zakirin artinya kita bersama dalam satu majelis dengan orang-orang ahli zikir. Begitu. Saya memandang dimanapun yang namanya tempat manakiban itu diisi semuanya oleh ahli zikir. Alhamdulillah. Sekarang yang hadir 500 orang misalnya, ini semuanya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, majelis ini akan mengeluarkan cahaya. Cahaya ini akan diberikan semuanya kepada orang yang hadir. Alhamdulillah. Jadi makanya Abah tidak tanggung-tanggung. Di sini di Al-Hadin Abah pernah mengatakan, tidak ada upacara yang paling indah seindah manakiban. Karena semua nabi dan rasul di sini hadir, semua wali yang disebut dalam manqabah itu semuanya hadir. Karena apa? Karena mereka itu sendiri berkepentingan dengan acara. Gitu. Jadi apapun yang kita lakukan, apapun yang kita dengar, apapun yang kita lihat, saat sesuatu itu sendiri memberikan pelajaran kepada kita, layak untuk kita terapkan dalam kehidupan. Alhamdulillah. Begitu Kiai Rusdi tadi selesai ceramah, hati saya masih blank. Saya mau ngomong apa? Enggak punya bahan sama sekali untuk ngomong. Hanya spontanitas saja sekarang. Sebelum bangkit dari tempat duduk, saya berbicara dulu kepada Allah.
Mbak saya ngomong apa ya, gimana Mbak aja. Al-Fatihah, begitu saja. Ternyata itu berupa doa. Berupa doa yang diajarkan oleh Mbak Anom kepada Abah Aos. Saya nggak bisa ngomong. Saya bukan tukang ngomong, bukan tukang cerita. Tapi Abah Anom mengajari kepada Abah Aos bagaimana caranya supaya bisa ngomong. Itu ada doanya. Mau nggak doanya? Mau nggak supaya bisa ngomong? Maksudnya kalau sekali waktu nih, wakil hakim nggak ada yang hadir umpamanya di majelis yang lain. Ini siapa yang akan ditunjuk untuk menjadi mubalik? Harus siap itu, ada doanya. Gampang sekali doanya. Mau nggak dikasih satu? Mau. Oke, mau nggak? Kalau mau ikuti saya. Ini ucapan Abah Anom. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nungariung kabeh lutung. Ngariung kami lutung. Nurarecet kabeh monyet. Kami monyet. Jelema aing sorangan. Jelema aing sorangan. Itu kata Abah Anom kepada Abah Aos. Kalau kita ingin bisa bicara, doanya begitu. Diulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nungariung kabeh lutung. Ngariung kami lutung. Nurarecet kabeh monyet. Ngariung kami monyet. Jelema aing sorangan. Kalau jelema aing sorangan artinya yang namanya manusia hanya saya. Ngomongnya karena nggak ada orang. Monyet semua. Anggapannya begitu. Iya, jangan riung semuanya kan lutung. Itu kata Abang. Oh gitu. Hanya untuk sekedar bagaimana caranya kita ini tenang saat kita berbicara. Iya, percaya diri. Jadi semua ilmu adalah ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Disampaikan melalui lisan saya atas izin yang mulia Abah Aos sebagai muslim. Semuanya juga begitu. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.